Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa sallam ajma'in. Amma ba'du. Baik, saya dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Aliran-aliran dalam Islam, pokok pikiran dan tokoh-tokohnya. Baik, langsung saja kami akan menjelaskan poin per poin. Yang pertama, sebab-sebab kemunculan aliran teologi Islam. Berawal karena persoalan politik, lalu lanjut pada masalah akidah dan takdir. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai menyiarkan ajaran Islam di Mekah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Ketika Nabi Muhammad mulai menyiarkan ajaran Islam di Mekah, kota ini memiliki sistem kemasyarakatan yang terletak di bawah pimpinan suku bangsa Quraisy. Sistem pemerintahan kala itu dijalankan melalui majelis yang anggotanya terdiri atas kepala-kepala suku yang terpilih menurut kekayaannya dan pengaruh mereka dalam masyarakat. Tapi pada saat Nabi Muhammad SAW diangkat sebagai pimpinan, beliau mendapatkan perlawanan dari kelompok-kelompok pedagang yang mempunyai solidaritas kuat demi menjaga kepentingan bisnisnya. Akhirnya Nabi Muhammad bersama para pengikutnya terpaksa meninggalkan kota Mekah. Pada tahun 626 Masehi, ketika itu masih di Mekah, Nabi Muhammad SAW hanya menjadi pemimpin agama. Setelah hijrah ke Madinah, beliau memegang fungsi ganda, yaitu sebagai pimpinan agama dan kepala pemerintahan. Disinilah awal mula terbentuknya sistem pemerintahan Islam pertama, yakni dengan berdirinya agama Islam di Madinah ketika Nabi Muhammad wafat pada tahun 632 Masehi. Daerah kekuasaan Madinah tak terbatas pada kota itu saja, tetapi meliputi seluruh semenanjung Arabia. Sejarah riwayat bahwa Abu Bakar As-Siddiq-lah yang ditujui oleh umat Islam ketika itu menjadi pengganti Nabi Muhammad dalam mengalami Madinah. Selanjutnya Abu Bakar diganti oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar diganti oleh Utsman. Awal kemunculan aliran dalam Islam terjadi pada saat Khalifah Islamiyah mengalami aksesnya kepemimpinan dan Utsman bin Affan dan ke Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali merupakan area kekacauan dalam pemecahan kalangan umat Islam. Namun bibit-bibit pemecahan itu mulai muncul pada akhir kekuasaan Utsman. Di masa pemerintahan Khalifah keempat itu, perang secara fisik beberapa kali terjadi antara pasukan Ali bin Abi Thalib melawan para penantangnya. Peristiwa-peristiwa itu telah menyebabkan kekeroyokan pasukan dan kesatuan umat. Sejarah mencatat paling tidak ada dua perang besar pada masa ini, yaitu perang Jamal. Yang dimaksud perang Jamal adalah perang unta yang terjadi di antara Aisyah dan Ali dan Aisyah yang dibantu oleh Zubair bin Awwam dan Talhah bin Ubaidillah, serta perang Siffin yang berlangsung antara pasukan Ali melawan tentara Muawiyah bin Abi Sufyan. Faktor menurut perang Ali sebagai ingin Ali Jamal ini sebab Ali tidak mau menghukum para pembunuh Utsman. Ali sebenarnya ingin sekali menghindari perang dan menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun ajakan tersebut ditolak oleh Aisyah, Zubair dan Talha. Zubair dan Talha terbunuh ketika hendak melarikan diri, sedangkan Aisyah ditawan dan dikirim ke Madinah. Bersama dengan itu, kebijakan-kebijakan yang terkeluar Ali semasa memerintah juga mengakibatkan timbulnya perlawanan dari gubernur Damaskus, Muawiyah bin Abi Sufyan, yang didukung oleh sejumlah bekas pejabat tinggi di masa pemerintahan Khalifah Utsman yang masa kehilangan kedudukan dan kejayaannya. Perselisihan yang terjadi antara Ali dan para penggantinya dan menimbulkan aliran-aliran keagamaan dan Islam, seperti Syiah, Khawarij,
Murji'ah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Mu'taziliyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Khabariyah. Poin kedua, metode fikir aliran ilmu kalam. Yang pertama, Khawarij. Awal munculnya aliran Khawarij ini dimulai pada abad pertengahan ke-7 Masehi, yaitu abad pertama Hijriyah. Aliran ini muncul ketika pemerintahan Ali bin Abi Thalib terpusat di daerah yang kini ada di Irak Selatan. Surya Al-Jamal, aliran ini merupakan aliran tertua dalam Islam. Aliran ini muncul di tengah persoalan politik yang terjadi di masa Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kelompok Al-Quran dan Hufaz, semua mereka mengikuti dan mengandung Khalifah Ali karena tidak setuju dengan kebijakan taslim antara Khalifah Ali dan Muawiyah. Mereka menyatakan keluar dari membuat kelompok sendiri. Dari sinilah asal nama Khawarij yang berarti keluar. Dan ada teori yang menyatakan bahwa nama Khawarij tersebut diambil dari yang artinya keluar dari rumah untuk berhijrah ke Allah dan Rasulnya. Bila nama ini dinisbahkan kepada aliran Khawarij, maka tidak lagi bermakna negatif dan bukan merupakan kebanggaan bagi komunitas aliran. Selain Khawarij, kelompok ini juga menamakan diri dengan nama Syu'at yang berarti menjual. Dan nama ini mereka mengalami telah menjual dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam artian mereka rela mengorbankan jiwa raganya untuk agamanya, dan mereka kelak akan mendapatkan surga sebagai imbalan atas perjuangan dan pengorbanan tersebut. Oleh sebab itu, tidak heran jika kaum Khawarij senantiasa memiliki dan perhatian sikap militan. Yang B, Murji'ah, Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah muncul sebagai reaksi dan aliran Khawarijiyah yang menggunakan perbuatan dosa sebagai Qais al-Saud dan merupakan sifat penentu. Murji'ah lebih cenderung dan reaksi terhadap Khawarijiyah daripada terhadap aliran mayoritas. Sangat kontra dengan aliran Khawarij yang mirip sekali dengan aliran yang mirip dengan aliran Murji'ah muncul dengan mengasuh keyakinan yang mengandung dosa besar. Masalah yang munculnya dan bersifat politis, artinya berkembangan menjadi masalah prioritas. Lantaran dua aliran tersebut muncul mendahului aliran Mu'tazilah, maka tidak salah pula jika Wolfos menyatakan bahwa kedua-duanya sebagai aliran Pra-Mu'tazilah yang teologi Islam. Yang C, Asy'ariyah dan Mu'taridiyah. Asy'ariyah adalah sebuah pahaman akidah yang dimaksud adalah Abu Al-Hasan Al-Asy'ari. Beliau lahir di Basra pada tahun 260 Hijriah, bertepatan pada tahun 935 Masehi. Beliau wafat di Basra pada tahun 324 Hijriah di usia lebih dari 40 tahun. Asy'ariyah menguatkan paham Mu'tazilah yang sampai usia 40 tahun. Setelah itu tiba-tiba mengungkapkan bahwa terhadap Jami'ah Masjid yang dirinya telah mengikatkan paham Mu'tazilah dan menunjukkan keburukan-keburukan menurut Ibnu Aksar yang meletakkannya. Asy'ariyah meninggal paham Mu'tazilah adalah pengakuannya dan pemimpin bertemu dengan Rasulullah sebab 3 kali di mana Rasulullah memperingatkan agar meninggalkan paham Mu'tazilah dan membela paham yang diriwayatkan oleh beliau. Yang poin pokok fikir aliran teologi dan tokohnya. Yang pertama, aliran Asy'ariyah. Pokok pikirannya, Asy'ariyah adalah orang yang pernah mengetahui paham Mu'tazilah yang tidak dapat menjauhkan diri dari pemakaian akal fikir yang menentang keras kepada mereka yang mengatakan bahwa pemakaian akal fikir adalah soal agama yang sebelumnya tidak pernah disinggung oleh Rasulullah itu merupakan suatu kesalahan. Sebagai besar, setiap pemikiran bercirikan
mengembalikan jalan tengah antara pendapat yang berawal pada masa itu, di antaranya A. Kekuasaan Tuhan dan perbuatan manusia. Yang B. Sifat. Yang C. Dosa besar. Yang D. Melihat Tuhan secara langsung. Aliran Al-Mu'taridiyah, pokok pikirannya dalam bidang fikih. Al-Mu'taridiyah mengikuti mazhab Hanafi. Ia juga mendalami ilmu kalam dan pihaknya kepada aliran Mu'tazilah dan Mu'tazilah sebagai dikatakan oleh Asy'ariyah, meskipun pendapat-pendapatnya tidak terkait dengan aliran-aliran tersebut. Dan antara Al-Mu'taridi dan Al-Asy'ariyah, pikirannya banyak yang sama dengan mempunyai tujuan yang sama. Ia membandingkan dengan melawan aliran Mu'tazilah perbedaannya. Adhan Asy'ariyah menghadapi negeri kelahiran Mu'tazilah yaitu Basrah dan Irak, sedangkan paham Mu'taridiyah menghadapi aliran Mu'tazilah di daerah Semarkand dan Iran. Salah satu buku Al-Mu'taridi yang terkenal adalah Al-Fiqhu Akbar yang berisi perbandingan pikiran Abu Hanifah dan pikiran Al-Mu'taridi. Baik, cukup ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.